Selamat sore untuk kelas G semester 2, pertemuan kedua mata kuliah akuntansi keuangan berdasarkan dengan RPS yang telah saya susun, yang mana materi yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Teman-teman semua sudah masuk atau masih ada yang belum hadir? Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita tetap jalan di perkuliahan, ya, kita tetap jalan sambil menunggu dengan yang lain untuk hadir bersama dengan kita di pertemuan yang kedua sore ini. Baik, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu sistem informasi akuntansi. Bicara tentang sistem, ya, saya rasa kita semua paham sebenarnya apa itu sistem, ya. Semua orang paham itu sistem. Apalagi dunia teknologi yang sekarang ini, sebenarnya paham semua itu sistem. Namun dalam akuntansi, terkadang orang bertanya, akuntansi itu agak susah. Ya, bukan agak susah, tetapi susah. Nah, sistem di sini mungkin kalau dunia yang teknologi yang canggih sekarang, kalau secara umum kita bicara sistem itu adalah cara yang digunakan dalam akuntansi, cara yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mencatat suatu informasi tersebut, dan apakah itu informasi menurut pemahaman Anda? Kira-kira ada yang bisa menjawab informasi yang saya maksudkan itu apakah seperti ada yang memberikan kabar baik atau kabar buruk dan lain sebagainya kalau menurut pemahaman kalian? Apa yang kamu pahami tentang informasi? Informasi itu adalah data-data atau gagasan. Ya, dari Inar mengatakan informasi itu adalah data-data atau gagasan. Kalau tadi saya ajukan suatu pertanyaan, informasi adalah apakah itu kabar baik, kabar buruk, dan lain sebagainya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan bukan itu sebenarnya. Tetapi informasi yang dimaksudkan adalah banyak orang mengarah ke informasi tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, informasi yang dibutuhkan di dalam adalah tadi Iner mengatakan data-data atau gagasan. Kalau gagasan adalah salah satu pendapat atau ide ya, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh akuntansi. Informasi yang dimaksudkan dalam akuntansi ini adalah data atau transaksi, sehingga tadi saya menyebutkan di sini bahwa topik kita yaitu sistem informasi akuntansi, karena memang kalau kita mengamati di sini sistem itu apa, informasi itu apa, dan akuntansi itu apa. Informasi adalah data. Transaksi apa yang dimaksudkan? Oleh sebab itu, kalau tidak ada transaksi atau tidak ada akuntansi, berarti saya rasa bahwa tidak ada informasi. Contoh hari ini kita melakukan suatu transaksi, ya. Hari ini kita melakukan suatu transaksi, ya. Transaksi apa yang kita lakukan? Namun kita mengarah ke suatu perusahaan, ya. Mengarah kita ke suatu perusahaan, bukan ke pribadi. Boleh pribadi, tetapi itu mungkin dalam laporan keuangan tidak dipublikasikan ya, atau laporan keuangan itu tidak bisa dibaca orang. Bahkan kalau kita pribadi adalah laporan atau pembukuan harian, tetapi itu adalah merupakan bagian dari sistem atau cara yang kita gunakan dalam mengatur, mengolah keuangan. Kita bisa melakukan suatu transaksi karena ada sesuatu. Tetapi yang paling lancar digunakan untuk bertransaksi adalah apa kira-kira? Menjual, Ibu. Ya, menjual
Menjual dengan menggunakan apa? Ya, harus diperjelas ya, menjual dengan menggunakan apa? Barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Kalau ada barang berarti ada, ya, Ada sudah transaksi. masuk, ada transaksi Ada apa? uang. Ada yang apa Hmm. yang digunakan untuk melakukan transaksi? Ya, saya Transaksi berikan. jual beli. Ya, jual beli. Kalau Oh ya, misalnya jual beli, contoh ada yang menjawab jual beli. Saya mau bertanya kembali lagi ya. Jual beli, saya ambil kata beli. Kita menggunakan kata beli. Sore ini kita mau beli misalnya contoh konkret karena sore gorengan. Seandainya alat yang digunakan untuk membeli gorengan, apakah kita uang. tadi melakukan transaksi pembelian? Apakah kita jadi melakukan transaksi pembelian seandainya tidak ada alat yang digunakan untuk bertransaksi? Tidak bisa Bunda, harus ada transaksi. Jual Ya, beli itu transaksi uang. Ya. oke, Uang baru baik. bisa beli. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Kalau tidak punya uang berarti kita tidak bisa melakukan transaksi. Transaksi. Ya, dengan cara sistem informasi akuntansi. Kalau seandainya kita buatkan, ya kita agak keluar, bukan keluar ya, tapi Ibu sudah memberikan gambaran bahwa sistem informasi akuntansi di sini adalah transaksi yang kita pakai tadi adalah transaksi pembelian, ya. Kalau seandainya kita buatkan sistem, ya, kalau di akuntansi mengatakan sistem berarti cara yang digunakan. Cara yang digunakan akuntansi adalah jurnal umum, ya, jurnal umum. Nah, jurnal umum yang disusun di sini adalah dari mana asalnya, dari informasi transaksi pembelian tadi, yaitu misalnya kita ambil contoh pembelian gorengan. Kalau begitu sudah terjadi transaksi satu yaitu beli gorengan, maka kita mencatat dalam jurnal umum, nanti kita akan materi-materi selanjutnya juga kita akan bahas itu jurnal umum, tetapi sebelumnya kita akan bahas, saya akan tajam di judul topik ini. Saya tidak mau masuk di materi-materi selanjutnya sebelum kita kuasai dari judul tersebut. Ya. Kalau tadi transaksinya adalah pembelian gorengan, berarti informasi yang kita dapatkan adalah membeli gorengan. Jurnal umum mencatat adalah, kita pakai gorengan saja ya, gorengan pada apa dan apa di posisi debit dan apa di posisi kredit. Transaksi pembelian. Kita menggunakan transaksi pembelian. Pembelian gorengan pada kas. Ya, pembelian gorengan pada kas. Mungkin ada yang ada yang paham tidak maksudnya inner itu pembelian gorengan pada kas. Gorengan di posisi mana dan kasnya di posisi mana? Ya, karena harus jelas ya sistem informasi akuntansi. Cara yang digunakan dalam akuntansi menuju ke dunia terakhir yaitu laporan keuangan, cara apa yang digunakan? Nah, kita menggunakan jurnal umum terlebih dahulu di sini. Gorengan di posisi mana dan kas di posisi mana? Itu yang saya maksudkan. Pembelian gorengan di posisi debit dan kas posisi kredit karena kasnya berkurang, uangnya berkurang. Sedangkan pembelian gorengan bertambah di sebelah debit. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan judul sudah pas ya. Cara yang digunakan kita tadi walaupun melakukan transaksinya di mana yaitu ada akuntansi. Ya, ada di akuntansi. Transaksinya di mana? Ada di akuntansi. Informasinya adalah tentang transaksi pembelian gorengan. Ada lagi yang mau bertanya tentang gambaran jurnal tersebut. Seandainya, kira-kira ada tidak yang mau memberikan gambaran tersebut? Seandainya melakukan transaksi di luar dari pembelian gorengan, ada? Ada?
Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Di sini sebenarnya sudah muncul, tetapi kita uji tadi pas di topik yaitu sistem informasi akuntansi. Coba kita lihat di sini. Mungkin di sini mengatakan sistem informasi akuntansi atau sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berarti apa yang kita bahas di topik tadi? Kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan yang kita gunakan tadi adalah kegiatan pribadi. Namun, yang paling banyak melakukan cara ini atau bicara tentang sistem informasi akuntansi adalah dominan dalam suatu perusahaan. Ya, dominan dalam suatu perusahaan. Ketika misalnya perusahaan tidak menggunakan sistem dalam laporan keuangan atau dalam hari lepas hari, perusahaan tersebut tidak menggunakan sistem atau tidak mencatat suatu transaksi yang digunakan yang telah dilakukan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan selanjutnya, maka pada waktu penyusunan laporan keuangan akan mengalami kesulitan tersendiri. Sehingga akuntansi memberikan suatu gambaran bahwa perlu sistem itu digunakan sehingga pada waktu menyusun laporan keuangan nanti kita tidak kesulitan. Nah, sangat jelas di sini adalah mengatakan melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem itu penting. Karena apa? Banyak kejadian atau kasus yang terjadi di lapangan yang mana istilahnya adalah tiba masa, tiba akal. Tiba masa, tiba akal. Yang artinya bahwa waktu jatuh tempo untuk penyusunan laporan keuangan belum selesai, belum diatur baik-baik, cakar kwitansi dan lain sebagainya, sehingga dalam menyusun laporan keuangan itu, laporan keuangan tidak jelas, laporan keuangan juga ribet, laporan keuangan, penyusunan laporan keuangannya mengatakan bagian keuangan mengatakan kita susah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya adalah tidak susah sebenarnya. Laporan keuangan itu sebenarnya tidak susah. Pada intinya adalah kita ada di sistem. Kita pegang teguh sistem tersebut sehingga pada waktu 1 bulan berjalan transaksi, maka mudah kita melihat bahwa berapa besar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berapa besar transaksi yang dilakukan. Baik itu transaksi pengeluaran, baik itu transaksi pemasukan, ya, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan transaksi pembayaran itu sangat jelas dalam cara atau sistem yang digunakan. Cara apa? Yaitu tadi melalui jurnal umum. Ya, jurnal dalam akuntansi itu bukan satu saja ya, melainkan namun nanti itu di semester 2 ada jurnal. Kalau akuntansi ada jurnal khusus atau kami biasa mengatakan jurnal spesial. Ya, ada jurnal khusus atau jurnal spesial. Nah, namun kita di semester awal ini kita menggunakan jurnal spesial, jurnal khusus, jurnal khusus. Jurnal umum terlebih dahulu, bukan jurnal khusus ya, maaf. Jurnal umum. Karena jurnal umum di sini sangat jelas, ya, sangat jelas arah. Namun jurnal umum ini gabungan semua jenis transaksi kita catat dalam jurnal tersebut. Baik itu pembayaran, penjualan, pembelian, penerimaan, utang, kredit, utang, pembelian barang secara kredit, pembelian barang secara tunai, penerimaan pesanan
pembayaran pesanan dan lain sebagainya itu kita catat dalam jurnal umum. Nah, itu yang dimaksudkan dari topik kita yaitu sistem informasi akuntansi. Ketika dalam suatu perusahaan menggunakan cara ini, maka saya rasa bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami atau bagian keuangan dalam suatu perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan. Bahkan laporan yang disusun nanti tepat waktu. Ya, tepat waktu yang saya maksudkan biasanya tepat tepat waktu yang dimaksudkan adalah jatuh tempo keuangan tersebut. Jatuh tempo penyusunan laporan keuangan. Sehingga ketika jatuh tempo penyusunan laporan keuangan, beban kita untuk tahun berikutnya tidak ada beban lagi ya dalam suatu perusahaan. Prosedur di sini sebenarnya tadi kita sudah jelaskan adalah suatu urutan kegiatan clerical. Suatu urutan kegiatan yang dimaksudkan adalah, ingat, hari ini atau sore ini saya sarankan urutan yang dimaksudkan adalah berdasarkan dengan tanggal terjadinya suatu transaksi tersebut. Berdasarkan tanggal terjadinya suatu transaksi tersebut, ya. Jangan tanggal 30 Maret atau 30 April, 30 Mei kita catat di 1 Juli. Ya, padahal transaksi tersebut adalah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Kalau bagian keuangan melakukan hal atau tindakan seperti ini dalam suatu perusahaan, maka saya mengatakan bahwa akan merepotkan perusahaan, akan merepotkan diri sendiri dalam mengukur kinerja keuangan tersebut. Ya, akan merepotkan diri sendiri, merepotkan perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan. Kenapa susah untuk kenapa merepotkan? Karena apa? Perusahaan susah melihat sebenarnya transaksi yang terjadi kapan transaksi ini. Apakah benar transaksi itu terjadi di dalam pembukuan berdasarkan dengan jurnal yang digunakan atau bagaimana? Oleh sebab itu yang dimaksudkan urutan kegiatan, ya, urutan kegiatan yang dimaksudkan adalah tanggal 1 ya kita menggunakan tanggal 1. Jangan tanggal 1 kita catat di tanggal 20 contoh ya. Jangan tanggal 1 kita catat di tanggal 20. Kenapa tidak? Kenapa harus berurutan supaya misalnya ya karena namanya pimpinan dalam suatu perusahaan tidak selamanya juga biasa menilai kita bahwa apakah benar bagian keuangan itu profesional untuk menangani tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, itu salah satu penilaian. Kalau bicara penilaian berarti penilaian kinerja karyawan. Kalau misalnya kita masuk dalam suatu perusahaan, bekerja dalam suatu perusahaan, lalu diberikan tanggung jawab untuk menangani bagian keuangan, pimpinan perusahaan sebenarnya memberikan satu penilaian, mungkin menguji kita apakah betul layak menangani bagian keuangan karyawan tersebut. Ya, kita diberikan tes. Ya. Tes tertulis saja 1 minggu diuji. Benar tidak bagian keuangan atau karyawan tersebut duduk di bagian keuangan ini peka terhadap apa yang akan ingin dicapai dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu saran saya siapa tahu besok-besok ada yang atau bahkan karena kita di sini ada juga yang sudah kerja, siapa tahu ada yang
ditunjuk duduk di bagian keuangan dalam suatu perusahaan, maka kalau selama ini mengalami suatu kendala, mengalami suatu kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, pesan saya sore ini mulai menggunakan teknik tersebut, yaitu cara menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dimulai dari jurnal umum. Saya rasa kalau kamu menggunakan jurnal umum itu akan mempermudah menyusun laporan keuangan. Bagaimana caranya mempermudah menyusun laporan keuangan itu nantinya? Dari jurnal umum kita pindah bukukan ke buku besar. Setelah dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Karena neraca saldo di sini adalah bukan laporan keuangan yang sudah bagus atau sudah sudah lengkap, karena neraca saldo di sini masih ada data yang kita butuhkan, ya belum laporan keuangan yang utuh, itu yang dimaksudkan. Jadi mulai dari urutan pertama, tanggal berapa kita masuk kerja, di situ kita mencatat transaksi. Ya. Di situ kita mencatat suatu transaksi. Mungkin itu alasannya ya, dalam akuntansi ada istilah buku besar, tetapi yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan buku besar yang besar sekali, tetapi banyak juga saya lihat bahwa buku besar itu memang bermanfaat dalam suatu perusahaan. Entah digunakan untuk mencatat suatu transaksi, tapi memang kebanyakan orang-orang menggunakan buku besar itu. Jadi tidak salah dalam akuntansi dinamakan buku besar. Nah, buku besar ini adalah kita ambil data dari jurnal umum. Kita ambil data dari jurnal umum. Atau transaksi kegiatan yang terjadi di jurnal umum kita pindah bukukan ke neraca saldo. Ya, kita pindah bukukan ke neraca saldo. Nanti neraca saldo, dari neraca saldo itu akan masih dibutuhkan namanya jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka kita akan buat lagi selanjutnya, yaitu namanya ada yang tahu namanya apa? Neraca lajur. Ya. Dari neraca lajur kita ambil lagi laporan keuangan. Di situ baru disimpulkan bahwa laporan keuangan yang sudah resmi adalah tidak membutuhkan neraca saldo lagi, melainkan laporan keuangan tersebut sudah resmi, sudah jadi, yaitu neraca rugi laba, perubahan modal, dan harus kas. Ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya bicara tentang prosedur atau bicara tentang jurnal umum ini? Ibu, Ya, saya sebenarnya boleh bertanya. Mohon maaf, Ibu, saya tidak bisa menyalakan kamera karena kalau menyalakan kamera ini jaringannya kurang bagus, Ibu. oh iya, tidak apa-apa. Baik, Ibu, ini kalau kita misalkan saya sebagai seorang ibu rumah tangga, Ya, saya memulai membuat jurnal umum itu kira-kira bagaimana langkah awalnya ya, Ibu? oke, Itu baik. pertanyaan saya. Terima Itu, kasih, Ibu. iya. Langkah awal dalam membuat jurnal ibu rumah tangga ya, karena sebenarnya sama, jurnal ibu rumah tangga kah, jurnal perusahaan kah, itu sebenarnya arahnya itu sama. Namun seorang ibu rumah tangga, saya rasa kalau kita ibu rumah tangga memang benar-benar adalah pengeluaran dalam sehari itu banyak. Ya. Tadi pertanyaannya langkah yang digunakan ya. Langkah yang digunakan adalah pertama, Ibu contoh tadi pagi saja. Contoh tadi pagi Ibu belanja apa? Ya, contoh tadi pagi. Saya ambil gambaran dari situ saja. Langkah yang digunakan. Saya membeli sayur, kemudian juga ada beli ayam, kemudian juga saya ada beli kosmetik sedikit, Ibu, bedak. Ya, oke, baik. Nah, kalau
transaksi itu banyak, itu tergantung dari Ibu sendiri. Apakah mau mencatat kalau akuntansi sebenarnya maunya diuraikan satu persatu. Sebenarnya kalau akuntansi harusnya seperti itu ya. Kalau akuntansi harusnya seperti itu. Ya. Ayam berapa? Kita harus catat karena dalam laporan dalam suatu perusahaan biasa mengatakan, saya ambil contoh, Tuan A menyetor uang, Tuan A menyetor sebesar uang sebagai modal awal. Namun, seandainya Tuan A ini adalah peralihan perusahaan, sudah punya modal lain. Karena modal ini bukan cuma uang, tetapi modal tersebut adalah bermacam-macam jenis. Kita kembali ke Ibu tadi. Tadi pagi Ibu beli ayam, sayur, kosmetik, dan lain-lain. Ayam berapa, sayur berapa, kosmetik berapa, dan lain-lain itu berapa. Ya, akuntansi kalau bisa diuraikan satu persatu. Hari ini, contoh hari ini, tanggal sekian hari ini, jangan ditulis jamnya ya Bu, cukup tanggalnya dan bulan dan tahun saja. Tidak usah ditulis jamnya ya. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Uraikan satu, ayam sekian. Ya, ayam. Kalau saya dalam jurnal umum mengatakan ayam berarti dan ada di posisi debit berarti saya sudah paham bahwa itu adalah pembelian. Ya. Tapi pembelian apa dulu Bu? Apakah itu kredit atau tunai? Tunai juga sih. Tunai ya. Tunai dalam arti bahwa ada barang, ada uang. Ada uang. Ya, betul. Jadi tunai adalah ada barang, ada uang. Nah, kalau saya membaca jurnal itu, satu, tanggal sekian, ayam di posisi debit misalnya 50.000, ada sayur di posisi debit 10.000, ada macam-macam, ya sayur mayur berarti ada cabai, ada tomat, dan lain di dalam ya, itu bisa digabung. Karena nanti kalau misalnya diuraikan satu persatu, tapi tidak apa-apa juga diuraikan satu persatu, bagi yang sudah paham penyusunan jurnal itu pasti tahu. Tapi kalau bagi yang belum paham, ya bagi yang belum paham jurnal itu wajib diuraikan satu persatu supaya para pembaca laporan itu tidak bingung. Ya, sayur mayur berarti masuk sayuran, tomat, cabai, mungkin bawang kita masukkan. Nah, nilainya berapa? Misalnya 100.000. Contoh 100.000 ya, berarti transaksi kita ya ayam 50, sayur mayur tadi 100, kosmetik contohnya 30.000. Itu adalah transaksi yang ada di posisi debit. Transaksi yang kita catat di posisi kredit, kira-kira nama transaksi itu apa ya? Kas, Bu. Ya, kas. Kenapa kas ada di posisi kredit? Karena uang yang kita keluarkan untuk membeli sayur, kosmetik, sama ayam. Ya? Ya. Tadi ada jawaban mungkin dari Inar mengatakan kas, ya, karena kenapa kas di posisi kredit? Karena kita telah mengeluarkan uang untuk membeli sayur, kosmetik, dan ayam tadi. Ya. Sampai di sini pertemuan kita yang kedua. Minggu depan kita lanjutkan materi selanjutnya.